Pada episode sebelumnya, Rudo diserang anggota Vandals bernama Jabber. Kekuatan Jabber adalah racun dan Rudo membangkitkan kekuatan jimatnya Geris. Menurut Jabber, bentuknya sangat keren walaupun tidak paham cara kerjanya. Rudo teringat Geris yang bertanya apa yang ingin Rudo lakukan. Berkat itu, Rudo berhasil menjaga ketenangan. Hasilnya, Rudo berhasil membangkitkan kekuatan dengan cara yang benar. Rudo menolak semua yang sudah Jabber katakan kepada Geris, dan Rudo akan menerima semua yang ditolak Jabber. Jabber senang melihat tekad kuat yang ditunjukkan Rudo. Jadi sekarang adalah saatnya memulai pertarungan. Jabber melompat ke depan dan Rudo mengarahkan tangannya kepada Jabber. Jimat Geris ikut bergerak untuk melindungi Rudo yang tidak berpindah sama sekali. Jabber heran kenapa Rudo hanya bertahan tanpa membalas serangan. Tapi Rudo menantang Jabber untuk kembali menyerang. Jabber kembali melompat dengan cepat namun tidak terjadi kontak di antara mereka. Jabber tidak suka cara bertarung seperti itu. Jadi Jabber terus menyerang supaya Rudo membalas serangannya. Namun hasilnya sama saja tidak ada satupun serangan Jabber yang berhasil terkena Rudo. Semua karena jimat Geris yang sudah dibangkitkan. Geris biasa berdoa supaya semua orang bisa kembali dengan selamat. Itu artinya siapapun tidak boleh terluka. Rudo membayangkan kondisi itu jadi semua serangan tidak akan berhasil. Namun jika begitu, bukankah Jabber juga tidak bisa diserang? Jimat Geris tidak bisa digunakan untuk menyerang. Namun jimatnya bisa digunakan untuk mengubah arah serangan Jabber. Di saat itulah Rudo bisa menyerang dengan pukulannya sendiri. Terlihat Jabber sampai berdarah karena pukulan Rudo. Memang benar jimat itu menyusahkan, tapi Jabber merasa semakin tertantang. Jabber kembali menyerang dari depan namun hasilnya sama saja. Jabber menghancurkan tiang dan digunakan untuk mengecoh perhatian Rudo. Namun Rudo berhasil menemukan Jabber di saat terakhir. Jadilah serangan Jabber kembali berhasil digagalkan. Jabber masih bisa tertawa setelah dipukul Rudo berkali-kali. Sekarang Jabber meningkatkan kecepatan dan menyerang dari segala arah. Rudo masih sigma dan tidak berpindah sama sekali. Namun sekali tertangkap, Jabber langsung dihajar tanpa ampun. Rudo menyuruh Jabber menyerah. Mau dilanjutkan selama apapun hasilnya akan tetap sama. Jabber kembali tertawa. Sudah lama Jabber tidak merasa senang ketika dikalahkan dalam bertarung. Jabber yakin Rudo sangat menikmati memukul seseorang. Di sini Jabber menyadari bahwa jimat mendeteksi kebencian dari orang yang menyerang. Tapi jimat tidak bisa mendeteksi benda mati seperti batu yang dilempar untuk pengalihan. Lalu bagaimana jika Jabber membuat dirinya tidak sadar? Apakah jimat tetap bisa mendeteksi serangan yang datang? Jabber mengaku cakarnya punya neurotoksin yang berfungsi untuk merusak fungsi syaraf. Orang yang terkena racun akan lumpuh untuk sementara. Namun dalam takaran tertentu, efek racun bisa membuat seseorang lepas kendali. Dan itu yang Jabber lakukan dengan meracuni tubuhnya sendiri. Jabber akan menyerang berdasarkan naluri. Jabber penasaran apakah jimat bisa mendeteksinya sebagai lawan. Jabber bangkit dengan naluri bertarung yang sangat membara. Jabber menyerang dan jimat tidak mendeteksinya sebagai ancaman. Beruntung Rudo sadar dan bisa segera menghindari serangan. Tapi situasi menjadi kacau karena Rudo tidak bisa menghentikan pergerakan Jabber. Rudo memaksa jimat untuk menyerang tapi cara itu tidak berhasil. Rudo segera memegang tangan Jabber dan melemparkannya ke depan. Namun cara itu terlalu beresiko untuk dilakukan terus-menerus. Padahal tubuh Jabber terlihat semakin lepas kendali. Seharusnya pertarungan bisa cepat selesai jika Jabber tidak meracuni dirinya sendiri. Rudo mengakui Jabber punya pengalaman dalam bertarung. Rudo teringat ucapan Jabber sebelumnya yang senang ketika merasakan kekalahan. Rudo yakin pernah mendengar istilah tersebut ketika masih di Pulau Langit. Saat itu Rudo tidak membalas ketika dipukul teman sebayanya. Mereka kemudian menyebut Rudo sebagai orang yang super masokis. Rudo bertanya kepada Recto apa itu super masokis.
Recto sendiri tidak bisa menjelaskannya dengan benar. Namun sepertinya Jepper adalah gambaran sempurna orang yang super masokis. Jepper bergerak dari satu tembok ke tembok yang lain dengan cepat, dan ada beberapa tiang yang ikut terpotong ketika Jepper bergerak. Pandangan Rudo banyak teralihkan dan Jepper berhasil mendekati Rudo tanpa masalah. Beruntung jimat masih bisa menahan cakar Jepper yang sudah berada di depan Rudo. Namun jika diteruskan, Rudo akan tetap terkena racun. Tiba-tiba datang sebuah tongkat yang menjatuhkan tubuh Jepper. Sudah pasti orang yang melemparnya adalah Zanka. Ternyata Zanka masih hidup walaupun terlihat masih kesakitan. Zanka senang melihat Rudo yang bisa menggunakan Jinki dengan benar. Menurut Zanka, jimat itu punya bentuk yang keren, tapi kekuatannya sudah tidak berguna karena Jepper lepas kendali. Ternyata dari tadi Zanka sudah melihat pertarungan. Zanka jadi paham kalau jimat itu bereaksi kepada kebencian. Masalahnya Zanka belum bisa banyak bergerak karena efek racun. Dan Rudo tidak bisa melakukan serangan menggunakan jimat. Jadi Zanka kepikiran cara yang menarik. Zanka akan mencoba menyerang Rudo dengan serius. Jika berjalan lancar, maka jimat itu bisa membuatnya bergerak tanpa harus berjalan sendiri. Jepper kembali bangkit dan memotong tembok tempat Rudo berdiri. Rudo dan Zanka berhasil menghindar dan berada di belakang Jepper. Zanka teringat cuma terkena sedikit racun dari cakar. Namun itu saja sudah cukup untuk membuat Zanka lumpuh beberapa waktu. Zanka sangat emosi dan melampiaskannya kepada Rudo. Zanka menyerang Rudo dan jimat otomatis melempar Zanka menjauh. Dengan itu Zanka berhasil menyerang Jepper tanpa ampun. Ternyata percobaan Zanka berhasil. Namun itu artinya Zanka menyerang Rudo dengan kebencian. Sepertinya Zanka masih dendam karena Rudo pernah bertarung menggunakan penyedot WC. Yang jelas mereka sudah punya cara untuk melawan Jepper. Zanka mengulangi langkah yang sama dan Jepper kembali dipukul mundur. Serangan Zanka kembali datang tapi kesadaran Jepper sudah kembali. Jepper melihat Rudo dan Zanka yang menyerang bersama. Bukankah mereka justru terlihat seperti orang jahat? Namun Zanka tidak peduli omongan Jepper dan meneruskan serangannya. Jepper terkapar di tanah dan sepertinya pertarungan sudah selesai. Zanka yang masih lemas juga ikutan tiduran di tanah. Tubuh Zanka masih lemah dan sudah tidak mampu untuk bergerak. Setidaknya Rudo masih bisa menangkap Jepper. Namun jimat Geris tiba-tiba hancur tanpa sebab yang jelas. Padahal Rudo tidak melakukan apapun dan itu adalah jimat Geris yang berharga. Rudo merasa bersalah karena jimat itu sekarang sudah hancur sepenuhnya. Zanka menduga Rudo punya batas waktu tertentu ketika menggunakan Jinkinya. Tapi Rudo terlihat bertingkah aneh dan langsung terjatuh. Ternyata punggung Rudo terkena cakar tanpa disadari. Jepper kembali sadar dan meracuni tubuhnya sendiri menggunakan cakar tangan kiri. Berkat itu Jepper berhasil bangkit kembali. Jepper tidak tahu apa yang terjadi ketika dirinya tidak sadar. Tapi yang jelas Rudo sudah berhasil diamankan. Zanka bertanya kenapa Jepper masih bugar walaupun sudah dihajar sampai babak belur. Semua itu karena racun dari cakar tangan kiri. Racunnya memang tidak berfungsi sebagai ramuan penyembuhan, tapi jika digunakan dengan dosis yang tepat, racunnya bisa digunakan untuk menghilangkan rasa sakit. Jadi tubuh Jepper masih tetap terluka, hanya saja rasa sakitnya tidak ada. Yang penting racun tangan kiri tidak digunakan terlalu banyak karena bisa merepotkan. Jepper berterima kasih karena Rudo dan Zanka sudah memberikan pertarungan yang menyenangkan. Jepper sendiri sudah cukup kebal kepada racun tangan kanan, jadi efeknya hanya bertahan selama 10 menit. Namun untuk orang lain racunnya bisa melumpuhkan selama 30 menit. Dan Jepper kembali meracuni Zanka dengan racun tangan kanan. Dengan begini Zanka akan diam untuk sementara. Jepper tidak mau dimarahi jika misinya gagal. Jadi Jepper langsung membawa Rudo keluar dari gedung.
Jepper teringat dua rekannya yang masih berada di dalam, tapi palingan nanti ada orang yang akan menjemput mereka. Jepper berhasil keluar tapi dia sudah ditunggu oleh seseorang. Ternyata itu adalah Rio dan teman-teman janitor. Engine menyerang Jepper dan merebut Rudo kembali. Pasukan utama janitor sudah datang dan siap bertarung. Apakah Jepper akan dikalahkan dengan mudah? Atau akan ada sesuatu yang terjadi? Temukan jawabannya di video pembahasan selanjutnya. Pastikan kamu subscribe supaya janitor tidak kalah. Jadilah bagian dari 20.000 anggota pertama Kerajaan Sains. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.